sekarang boleh ya gantian ya. Tadi kan kamu yang tanya-tanya tentang Alex ya, udah cukup banyak deh ya tentang Alex. Sekarang gantian saya mau tahu boleh ya tentang Alsa, gimana? Kalau mau tahu tentang Alsa, pastinya boleh banget dong Mbak mau tahu. Tapi mungkin kalau misalkan untuk lebih jelasnya lagi, sebelum kita berbincang lebih jauh tentang Alsa, mungkin Mbak Alex maupun teman-teman menonton bisa lihat video yang satu ini. Naya, sekarang ini di Alsa role kamu apa sih? Kalau aku sendiri sekarang di Alsa sedang menduduki posisi di National Board Mbak. Kalau National Board itu berhubung Alsa itu ada di berbagai negara dan ada yang namanya Alsa Internasional yang kita tergabung dari beberapa national chapters dari beberapa negara itu, yang kemudian di setiap national chaptersnya itu ada National Board, yaitu pengurus nasionalnya. Dan kemudian dari National Board itu juga bakal ada local chaptersnya, yaitu universitas-universitas yang tergabung dalam Alsa Fakultas Hukumnya gitu. Jadi kurang lebihnya aku saat ini lagi jadi pengurus National Board yang posisi aku sekarang itu Vice President of Internal Affairs. Nah, dengan posisi tersebut kurang lebihnya aku itu mengurusi internalnya Alsa Indonesia dengan local chaptersnya gitu Mbak. Dengan karena di bawah Internal Affairs sendiri ada dua posisi lagi, yaitu teman-teman aku di sebagai Chief Officer of Membership and Alumni dan Organizational Development. Jadi kurang lebihnya kami bergerak di situ dan untuk menjaga hubungan baik antara National Board dengan local chapter Alsa Indonesia. Oh, I see. Di role kamu tersebut, kamu handle program apa aja? Programnya sebenarnya ada banyak banget Mbak. Kalau secara keseluruhan ya programnya Alsa, tapi kalau di aku sendiri kurang lebihnya itu programnya lebih banyak terkait member dan organizational development, terus abis itu integrasi dengan alumni-alumni dari Alsa yang tentunya juga hebat-hebat banget gitu, dan kemudian kurang lebihnya untuk program-program yang menjadi upaya untuk kita menjaga hubungan baik dan komunikasi dari National Board, terutama dari Internal Affairs terhadap local chapters yang ada gitu. Oh, kerennya. Ini terutama yang program profiling ini ya, keren banget karena apalagi settingnya nggak harus di kantor, jadi settingnya berbeda gitu. Ini menurutku sih ini cara yang bagus untuk memperkenalkan dunia hukum dan lawyer, tapi di setting yang nggak kaku gitu. It's a good program menurutku. Iya, karena menurut aku juga orang-orang udah terlalu mendoktrin hukum tuh kayaknya serius banget gitu kan Mbak. Seakan-akan orang-orang yang belajar hukum maupun yang udah bergerak di bidang hukum tuh kayaknya yang kaku dan nggak bisa santai gini. Makanya di sini juga ini sebenarnya juga tindak lanjut dari kerjasama Alsa dengan ADCO yang sekarang udah berada di tahun keduanya ya Mbak ya. Itu untuk mempromosikan juga terkait profesi hukum dan dunia hukum yang lainnya. Dan sebenarnya sama ADCO juga Alsa itu programnya nggak cuma profiling ini doang, ada beberapa program lainnya yang tentunya juga nggak kalah menarik gitu.
Keren. Ini udah berapa kali dilakukan yang program profiling ini? Untuk profiling ini sebenarnya baru kita lakuin sekarang Mbak, karena ini balik lagi ini jadi tindak lanjut dari kerjasama kita yang salah satunya adalah untuk promosional, kegiatan promosional gitu. Oke. Quite a breakthrough ya, berarti ya kreatif programnya. Selain program profiling ini, khususnya tahun ini misalnya ada program apa aja? Sebenarnya kalau dari ALSA Indonesia sendiri itu programnya banyak banget sih Mbak, tapi mungkin aku sebutin beberapa program unggulannya aja gitu ya. Di antaranya itu kalau sekarang tahun ini bakal ada ALSA Indonesia Mentoring Program, ALSA Indonesia Career Talk Show dan Job Expo, terus abis itu ALSA Indonesia Legal Charity, ALSA Indonesia Specialized Research Team, terus ALSA Indonesia Editorial yang ada di bawah naungannya Bila gitu. Terus habis itu ada juga ALSA Indonesia ALSA Indonesia Seminar Entrepreneurship, terus ALSA Care and Legal Coaching Clinic yang itu udah berjalan setiap tahunnya gitu. Terus habis itu ALSA Indonesia Law Journal, ALSA Indonesia Internship Program, bahkan sampai ada ALSA Indonesia Legal Review Competition gitu. Jadi emang kita memfasilitasi teman-teman ALSA maupun mahasiswa-mahasiswa hukum di seluruh Indonesia itu dengan banyak kegiatan yang bisa mengoptimalkan kemampuan mereka dan kualitasnya mereka sebagai mahasiswa hukum gitu. Iya, sibuk sekali, program banyak banget ya. Ya, gitulah Mbak. Hebat. Nah, yang membedakan ALSA tuh dengan apa? Organisasi mahasiswa kan banyak ya. Yang what differentiate you with the others? Kalau menurut aku dari ALSA sendiri itu yang membedakan itu karena kalau misalkan terkait benefitsnya ya Mbak ya, itu menurut aku networkingnya itu benar-benar dapat banget sih Mbak, karena selain kita punya local chapters yang banyak, yang berarti kita bisa kenal dari teman-teman dari manapun gitu, kita udah bisa kenal. Aku nggak tahu kalau bukan dari ALSA, mungkin aku nggak bakal kenal teman-teman aku yang sekarang dari Manado, dari Kalimantan, dari Aceh, dari Padang gitu. Dan itu menurut aku berasa banget, terutama sekarang kita juga national chaptersnya kan juga banyak, dan itu juga untuk aku sendiri itu udah result in aku punya teman-teman yang ada di Thailand, di Kamboja gitu. Jadi networkingnya tuh ada banget, dan bukan cuma ke sesama mahasiswa aja, kayak dengan program kerja sama kita sama ATKO ini aja berarti kita bisa kenal sama yang professionals juga, dan apalagi kita kerjasamanya kan juga ada banyak pihak gitu, nggak cuma law firm aja, dari pihak yang lain-lainnya tuh juga banyak gitu. Jadi menurut aku yang paling utamanya adalah networkingnya itu yang benar-benar menurut aku personally itu bermanfaat banget Mbak, untuk mungkin kita untuk excel di karir kita di masa depan, maupun sebagai kita untuk personalnya juga aja gitu. Iya, you'll never know kan, mungkin ada yang jadi hakim nantinya, ada yang di pemerintahan, ya kan, punya teman lawyer di seluruh penjuru Indonesia juga kan ya, bisa membantu ya. Oke, kalau di Indonesia tuh ALSA chapternya itu udah sampai mana? Di Indonesia sendiri chapternya ALSA itu saat ini ada 15. Tahun ini kita baru buka satu chapter lagi di Samarinda di Universitas Mula Warman. Tapi kalau misalkan keseluruhan kita ada di Universitas Syahkuala, ada di Universitas Sriwijaya, Universitas Andalas, di Universitas Indonesia, di Universitas Pajajaran, di Gajah Mada, di Ponorogo, Jawa, Sumatera. Ya, Universitas Jenderal Sudirman, Erlangga, Brawijaya, Universitas Jember, bahkan Udayana. Terus, udah sampai Bali. Iya, di Manado ada Samratulangi, di Makassar ada Hasanuddin, sama yang paling baru yaitu di di Kalimantan, di Samarinda ada Universitas Mula Warman. Oke. Kalau misalnya dari mana ya? Mataram apa sih universitasnya? Negerinya. Kalau misalnya yang dari, kan tadi sampai Lombok ya, sampai terus ke atas kan. Kalau misalnya di Nusa Tenggara gitu, ada yang mau kampus, ada yang mau jadi anggota ALSA tuh gimana? Untuk saat ini memang kita baru menutup moratorium kita untuk mendaftar sebagai local chapter, tapi sehubung dengan salah satu
misinya Alsa yang untuk yang ada yang salah satunya ada ekspansi, itu kita tentunya nanti ke depannya bakal ngebuka lagi moratorium tersebut dan membuka kesempatan untuk teman-teman dari universitas-universitas yang belum menjadi local chapter di Alsa Indonesia itu untuk daftar dan jadi bagian dari kita, karena menurut aku juga purpose-nya itu adalah harusnya untuk menggait sebanyak-banyaknya teman-teman mahasiswa hukum, karena tujuannya karena kan emang salah satunya untuk belajar, untuk networking gitu. Betul ya. Selain di Indonesia itu biasanya kerjasamanya kalau di luar Indonesia dengan mana aja, dengan pihak mana aja? Sebenarnya kalau misalkan untuk national chapter yang lain gitu ya Mbak, itu macam-macam sih, karena dari local chapter sendiri itu banyak banget ya, itu mereka juga dapat kesempatan sendiri untuk kalau misalkan mau kerjasama sama national chapter mana gitu juga bisa. Contohnya kayak dalam bulan September ini teman-teman dari Alsa Universitas Airlangga itu mau ada kerjasama berupa legal visit dan international visit ke Malaysia, ke teman-teman dari Alsa Malaysia. Terus habis itu beberapa bulan yang lalu juga ada kerjasama antara teman-teman Alsa Unpad dengan Alsa yang di Thailand gitu. Jadi sebenarnya macam-macam gitu Mbak. Iya, bagus ya. Jadi networknya kan nggak hanya di Indonesia, tapi juga bisa broaden the view kan, sampai yurisdiksi dengan legal system yang berbeda kan. Oke, that's good. Kalau dari ceritanya kayaknya sibuk banget ya Alsa nih ya. Nah, sekarang nih Naya lagi final year atau udah mau lulus atau gimana? Sekarang aku starting my final year karena aku sekarang baru masuk semester 7. Semester 7, jadi lagi mau nulis skripsi gitu? Iya, lagi mau mulai skripsinya. Oke, skripsimu tentang apa ya? Skripsi aku, kalau disebut nanti ketebak dong. Nanti siang nggak ya, Mbak, takutnya. Nah, kalau nanti udah selesai nih ya, itu Naya tuh mikirin career path-nya gimana? Kalau aku sendiri sebenarnya, kalau cita-cita aku personal dari kecil itu aku pengennya jadi diplomat. Yes, for some reason aku pengen jadi diplomat karena menurut aku seru dan menyenangkan gitu kan. Tapi setelah aku beneran masuk fakultas hukum dan belajar tentang hukum, ngelihat orang-orang yang profesinya hukum dan lain-lain, sejujurnya ini bukannya aku mau sugar coating atau gimana ya Mbak, tapi aku juga memang pengen jadi lawyer gitu dan aku tertarik gitu dengan lawyering gitu sebenarnya. Tapi ya jalanin yang ada dulu aja semaksimal mungkin dan kedepannya pasti ada jalan Tuhan yang menentukan. Pasti, amin. Oke, kalau udah lulus kemudian udah kerja nih ya, kamu ada ada passion untuk terus kerja atau mau ada pikiran untuk sekolah lagi atau mau belajar yang lain lagi atau gimana? Kalau aku sendiri setelah kuliah aku sih pengen ya Mbak untuk belajar lagi, karena menurut aku juga belajar dan ilmu itu sebenarnya nggak ada batasnya juga gitu kan. Dan kalau emang ada kesempatan untuk belajar lagi, untuk lanjut kuliah lagi, itu tentunya aku pengen banget. Dan tapi di satu sisi pastinya aku juga mengutamakan untuk kerja, karena that's how life works gitu kan. Dan kemudian kalau misalkan untuk belajar hal-hal lain, mungkin aku juga pengen meningkatkan skill keterampilan gitu ya Mbak. Jadi maksudnya biar ada mungkin hobi baru atau mungkin kegiatan-kegiatan lain yang untuk unwind juga, mungkin kayak Mbak Alex ini kan untuk mungkin hobi trekking ini segala macam gitu. Mungkin aku ngerasa aku bisa cari skill untuk jadi sumber aku melepas stres dan lain-lain gitu. Oke. Boleh kalau gitu, kalau kita mau ke Kerinci kali boleh diajak nih. Baru sampai Sentul aja udah ngos-ngosan, Mbak. Oke, very interesting person yang kita ketemu hari ini. Best of luck Naya dengan skripsinya dan semoga lulus dengan nilai yang cemerlang. Amin. Ya, dan career path yang mau dijalani ya semoga itu bisa terjalani dengan baik dan selalu sukses. Tinggi banget. Dan terima kasih untuk inspiration ceritanya tentang Alsa. Saya rasa itu juga akan membantu
mahasiswa hukum dan banyak fakultas hukum untuk bisa selama studinya bisa belajar nggak hanya berorganisasi tapi juga networking untuk ALSA dan terlibat dalam aktivitas yang nggak hanya membantu kita sendiri tapi juga membantu orang lain juga se-Indonesia malah. Ya. Oke, thank you Naya untuk semua ceritanya dan terima kasih udah memperkenalkan saya dan kita semua lebih jauh mengenai ALSA dan Naya sendiri. Terima kasih juga sudah mau meluangkan waktu dan tenaga untuk untuk sama-sama saya dan tim Adko dan keluarga untuk nyobain hobi yang melelahkan ini dan ikut trekking sampai hampir puncaknya Bukit Paningsan. Terima kasih banyak Naya. Oke, aku juga makasih banget Mbak Alex udah mau ngajak untuk jalan-jalan ini. Tentunya ini juga first experience buat aku yang ternyata juga menyenangkan dan refreshing juga. Jadi emang kita harus try something new every day gitu kan. Jadi thank you for having me dan thank you juga Mbak Alex udah open up so much about yourself and inspiring me and everyone else yang ada di sini dan yang nonton juga. Thank you. Terima kasih. Thank you everyone for watching. See you next time.